Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan kita akan belajar dari salah satu tokoh yang tercatat di dalam Alkitab. Tokoh ini bernama Boas. Sebelum kita belajar dari tokoh Boas ini, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Rut pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Rut pasal 2 ayat pertama berbunyi, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui satu ayat ini kita ditunjukkan bagaimana kondisi keadaan hidup Boas pada masa itu. Boas adalah tuan tanah yang sangat kaya. Dia punya harta kekayaan yang begitu melimpah pada masa itu. Tetapi melalui kitab ini kalau kita baca dari pasal 2 sampai pasal 4, kita akan melihat bahwa Boas itu bukan hanya punya kekayaan. Tetapi pasal 4 khususnya ayat 9 dan ayat 11, ketika Boas akan menikahi Rut pada waktu itu, Boas mengumpulkan ada begitu banyak rakyat pada masa itu dan juga tua-tua di pintu gerbang kota. Hal ini menunjukkan bahwa selain punya kekayaan, Boas itu juga punya kekuasaan. Jadi kita bisa melihat bahwa di masa itu Boas adalah seorang yang sangat terpandang. Bapak Ibu saudara sekalian, melalui kondisi hidup Boas inilah kita akan belajar beberapa hal teladan hidup yang perlu kita miliki. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita di masa ini, kita bisa menemukan ada banyak orang seperti Boas, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kekuatan. Tapi banyak sekali orang seperti ini yang tidak bijak di dalam menggunakan, di dalam memakai apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Banyak orang kaya yang akhirnya sombong, berlaku semena-mena, serakah, menindas orang yang lebih lemah, melecehkan, memperlakukan orang yang derajatnya di bawahnya dengan semena-mena. Hal ini menyebabkan timbullah banyak kesenjangan sosial, kejahatan pun terjadi karena hal ini. Tidak sedikit pun anak-anak Tuhan, orang Kristen yang juga seperti ini. Nah, sikap seperti ini sebetulnya adalah sebuah sikap yang semestinya tidak boleh kita lakukan. Sikap yang harus kita jauhi sebagai anak-anak Tuhan. Dan dari tokoh Boas ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Boas itu kita tahu tadi kaya, punya segalanya, kekuatan, kekuasaan. Dia punya begitu banyak alasan untuk menjadi seorang yang sangat sombong. Tetapi Boas tidak menggunakannya itu untuk menjadi seorang yang sombong. Tetapi Boas malah menunjukkan sikap yang berbeda. Dia begitu rendah hati, dia begitu murah hati. Bahkan dia tidak sama sekali pernah memandang rendah orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 2 sampai 4. Di sini kita akan melihat bagaimana Boas itu menggunakan kekuasaannya. Boas tidak segan-segan menunjukkan kerendahan hatinya dengan bergaul bersama pekerjanya pada waktu itu. Tidak hanya itu, Boas juga menjadi tuan tanah yang begitu murah hati. Dia memperhatikan pekerjanya, bahkan ketika Rut menjadi pekerjanya, pegawainya diminta untuk memberikan lebih supaya Rut bisa membawa berkas gandum lebih banyak untuk dibawa pulang. Tidak hanya itu, Boas pun tidak sekali-sekali merendahkan pegawainya, pekerjanya. Dia tidak pernah memandang-mandang mereka. Bahkan Rut yang adalah orang Moab, yang mana bagi bangsa Israel pada waktu itu orang Moab adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Inilah yang membuat Boas sekalipun punya segalanya, tapi kedua kakinya tetap menginjak bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, sikap seperti ini jugalah yang mestinya kita miliki. Dan bukankah Tuhan Yesus, Tuhan kita, ketika Ia datang ke dunia ini, Ia juga menunjukkan sikap yang seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia merendahkan dirinya, bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah sekali-kali memandang rendah
kita manusia yang kotor, manusia yang hina, manusia yang penuh dosa. Malahan Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita dengan mati di kayu salib memberikan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap seperti ini jugalah yang mestinya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan mempercayakan lebih kepada kita, kekuasaan, kekayaan, kekuatan itu kita miliki. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak lagi menginjak bumi, tetapi jadilah seperti Boas yang tidak pernah menggunakan apa yang ia miliki dengan semena-mena. Tapi bukan berarti kita harus menunggu ketika kita udah punya semua itu, udah kaya, sudah punya kekuasaan baru kita memiliki sikap-sikap seperti ini. Enggak. Tetapi saat ini pun dalam kondisi kehidupan kita mesti menjadi orang yang rendah hati. Tidak menganggap diri lebih hebat, lebih tinggi dibanding orang lain. Tidak memandang rendah orang lain yang beda agama, beda kekayaan, status ekonominya dengan kita. Bahkan kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, yang mau menolong, membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah yang akhirnya akan membawa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu berdampak. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengingat kita bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahkan hidup